HNI Sukses, sukses, sukses. Siapa sukses? Eliana. Siapa sukses? Eliana. Siapa sukses? Linda. Mau sukses? Gesidong. Mau sukses? Gesidong. Iya, alhamdulillah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Halal Mat ini kan ada dua pemberdayaan, Bu ya. Ada pemberdayaan. Jadi saya selalu memulai materi kita ini dengan pemahaman dasar yaitu Halal Mat. Apa, Bu? Halal Mat. Nah, kalau dengar mat itu biasanya selalu ada PT di atasnya. Kalau Alfamart tahu ya? Alfamart ada PT Indomarko. Kalau Indomart PT Indomarko, kalau Alfamart PT Alvaria Jaya. Kalau Halal Mat ini namanya PT HNI. Itu, Bu. Nah, bedanya dengan Alfamart Indomart adalah kalau Indomart tidak jadi produsen, dan ini produsennya banyak gitu kalau Indomart Alfamart. Tapi kalau Halal Mat ini produsennya adalah HNI. Produsen produknya. Sementara kita Halal Mat adalah sebagai distributornya. Ya, distributornya. Jadi tugas kita, kerjaan kita hanyalah mendistribusikan produk HNI. Jadi kita nggak perlu mikir gimana caranya bikin odol, gimana caranya bikin minyak herba sinergi gitu ya. Kita juga mungkin pernah berpikir bagaimana caranya bikin minyak MHS yang harum gitu. Rasanya manis gitu ya. Nggak perlu, Bu ya. Nggak perlu, udah ada yang mikirin itu ya. Udah mikirin, yaitu PT HNI. Nah, kalau kita adalah distributornya yang mendistribusikan produk-produk HNI. Nah, Halal Mat ini melakukan dua pemberdayaan. Artinya, Bu, kita ini apa sih bisnisnya? Ini kita kan? Ini kita nih Halal Mat. Kalau HNI ini perusahaan produsennya. Kalau kita ada di Halal Matnya. Dan ini bisa siapapun. Termasuk saya, termasuk Ibu juga boleh memiliki Halal Mat. Dan ini statusnya adalah status perusahaan pribadi. Dia sebagai distributor. Jadi kalau ditanya, Ibu di bisnisnya apa di Halal Mat? Jangan pernah Ibu bilang Ibu jualan herbal atau tukang herbal gitu. Jangan ya. Karena jualan herbal itu hanya sebagian kecilnya saja. Pernah nggak, Bu, kalau di Indomart Ibu bilang bahwa mau kemana, Bu? Mau ke tukang pulsa gitu, sambil nunjuk Alfamart. Pernah nggak? Nggak pernah ya. Nggak pernah kita bilang tukang pulsa. Tapi walaupun di sana jual pulsa. Sama, Bu, di Alfamart juga, di Halal Mat juga, kita ini sebagai distributor, bukan jualan herbal. Jadi Ibu nggak usah takut, Ibu bukan tukang herbal, gitu ya. Dan itu yang saya takuti dulu di awal ketika menjalankan bisnis Halal Mat. Saya juga harus jadi tukang herbal ya. Saya bilang ke istri saya begitu. Harus jadi dukun dong, kurang lebih begitu ya. Ternyata memang tidak, alhamdulillah, luar biasa, lebih bebas lagi kita berada di Halal Mat. Karena ternyata Halal Mat ini menjalankan dua aktivitas, Bu. Memberdayakan dua hal. Yang pertama adalah kesehatan keluarga. Ya. Jadi kita ini di Halal Mat ngajak sehat dulu, Bu. Tidak ngajak dulu nyari duitnya. Ibu butuh sehatnya apa butuh duit? Dua-duanya, Bu ya. Sehat nggak punya duit juga repot, Bu. Tapi masalahnya Halal Mat ini ngajak sehat yang kayak gimana gitu. Kan sehat itu ada metodenya, ada metode Jepang, metode Cina, metode segala macam gitu. Nah, mungkin balik dulu, Bu. Siapa kira-kira orang yang paling sehat sealam dunia? Adalah Rasulullah SAW. Sehingga kesehatan keluarga, metodenya di Halal Mat ini, kita ini, ngajak ke kita untuk sehat dengan menggunakan metode Tibun Nabawi. Tibun Nabawi. Kenapa? Karena Rasulullah SAW mengajak sehatnya itu, mengajak apapun. Rasulullah SAW itu kalau ngomong nggak ada yang sia-sia.
illa wahyu yuha. Tidak pernah ngomong sesuatu kecuali atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Sampai hal-hal kesehatan sekalipun. Masalahnya, kita ini jarang sekali dapat materi Tibun Nabawi di majelis taklim kita gitu. Di pelajaran-pelajaran kita, jarang sekali. Padahal sehat itu penting. Oleh karena itu, Bu, yuk halal mat, kita ini ibu-ibu kan ketua-ketua majelis taklim semua nih. Oke, kita bikin, Bu, semacam kurikulum gitu ya. Kurikulum pengajian ustadz ke ustadz itu. Tolong dong sampaikan materi Tibun Nabawi. Apa itu materi Tibun Nabawi misalnya? Ya udah jelasin sama ibu Tibun Nabawi. Kata ustadz, ya udah ibu aja ngisi gitu. Nggak masalah kan? Karena ibu sudah tahu, sudah paham, insya Allah ibu yang ngisi materi Tibun Nabawi. Apa itu Tibun Nabawi, Bu? Tibun Nabawi adalah cara sehat ala Rasulullah. Udah segitu aja. Karena Rasulullah sehat itu bukan tanpa sebab, ada penyebabnya. Salah satunya apa? Contoh misalnya, Rasulullah SAW kalau tidak berniat saum, ba'da sholat duha, biasanya beliau ini makan kurma azwa, 7 butir, Bu. Kurma azwa tahu ya? Yang sudah pernah ke Mekah itu ada kurmanya, kurma mahal itu, azwa itu. Dan keren banget. Kata Rasulullah SAW bahwa kurma itu punya 3 manfaat. Pertama, menghilangkan penyakit. Yang kedua, menetralisir racun. Dan ketiga, menahan sihir. Itu kurma loh. Kalau kita ditanya, ibu terakhir kapan makan kurma? Rata-rata jawabannya adalah Ramadan kemarin. Itu sudah rata-rata, nggak apa-apa, nggak masalah. Maksudnya, ya wajar lah kalau kita sakitnya sering gitu. Karena apa? Karena kita melupakan apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Udah, sekarang kita sudah mulai ingat lagi gitu. Kalau kemarin nggak sadar, sekarang sadar gitu. Ibu makan kurmalah setiap hari. Kenapa? Karena kata Rasulullah SAW juga begitu. Rasulullah sehat itu dengan kurma. Kurma azwa namanya. Jazakallah. Yang kedua, Rasulullah SAW juga minum zaitun, Bu. Pertanyaannya, ibu pernah minum zaitun? Boleh jadi mungkin hanya sekedar untuk oles, ya. Tapi sekarang kita tahu bahwa zaitun itu berdasarkan Bukhari itu dikatakan bahwa zaitun itu manfaatnya adalah untuk oles dan untuk diminum, ya. Jadi zaitun itu minyak yang menyerap minyak ternyata. Karena, Bu, kata Rasulullah SAW, itu tak ada wadah, tidak ada lagi bejana, kata Rasulullah, yang paling kotor kecuali perut kita. Jadi tidak ada lagi wadah apa sih? Tempat sampah. Enggak. Yang paling, kata Rasul, yang paling kotor itu bukan tempat sampah, tapi perut kita. Ya, perut kita ini ibarat kuburan binatang, kata hadis kan. Di sini ada ikan, ada bebek tadi ya. Ada bebek, ada ikan, ada bukan si reboh. Itu gitu ya. Itu banyak sekali binatang di sini, maka harus dibersihkan. Ibu serajin apapun ibu melakukan treatment wajah ke salon tiap 2 bulan sekali, sebulan 2 kali misalnya, karena ibu sering syuting gitu. Itu nggak ada artinya ketika ibu lupa membersihkan perut. Karena jerawat segala macam itu munculnya dari perut. Jadi wajah kita ini gambaran perut kita, Bu. Maka perlu dibersihkan. Ada banyak hal yang membersihkan perut. Saum setahun sekali. Saum setengah bulan, bulan tengah ya. Saum di Senin Kamis, saum Daud, itu membersihkan perut ya. Yang secara syariat itu dilakukan gitu. Jadi keren banget ketika orang yang sering banyak saum gitu. Tibun Nabawi adalah cara sehat ala Rasulullah. Saya ngambil 2 hadis, Bu ya. 2 hadis. Hadis yang pertama disebutkan, Bu, bahwa kalau ingin sehat itu dengan 3 cara, kata Rasulullah SAW. Ya, ada berapa cara, Bu? Ada 3 cara. Pertama, kata Rasulullah, kalau mau sehat minum madu. Oke ya, jadi minum madu. Yang kedua adalah kata Rasulullah SAW bahwa sehat itu ditentukan oleh al-hijamah. Ibu Pak bekam ya, bekam al-hijamah, dan yang ketiga al-kay. Tapi masih di hadis itu disebutkan aku haramkan al-kay. Al-kay itu sundutan api. Itu nggak boleh. Nah, hadis pertama, Bu. Berarti di hadis pertama diketahui untuk sehat itu madu dan bekam. Di hadis yang kedua disebutkan, Bu, kalau ingin sehat itu dalam Islam, sehat itu dengan 2 cara. Madu dan Al-Quran. Madunya sudah, tinggal Al-Quran. Makanya disinilah, Bu, dari 3 sumber inilah agar kita sehat ini dengan madu, bekam, dan Al-Quran. Inilah yang membuat kita ini punya slogan
Karena madu ini mewakili sesuatu yang alamiah ya. Kalau bekam ini sesuatu yang ilmiah, kalau Al-Quran ilahiyah. Makanya ini jadi slogan di HNI, Bu, di HPAI dulu. Alamiah, ilmiah, dan ilahiyah. Ini prinsip pengobatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu saja hilang, ini bukan tibu nabawi, Bu. Oke, ibu misalnya datang ke dokter ilmiah kan, mintanya ke Allah, tapi oleh dokter dikasih obat kimia, mohon maaf itu bukan tibu nabawi. Karena obat kimia adalah obat buatan. Obat buatan kimia dibuat agar murah. Karena murah, nggak tahu dibikinnya dari apa, dan hampir 90% obat di Indonesia belum halal. Belum halal itu belum sertifikasi halal, bukan berarti haram ya. Tapi belum ada sertifikasi halalnya, itu Bu yang kita khawatirkan. Padahal ada tuh hadis yang menyebutkan kalau saja masuk setetes saja benda haram, berapa hari Bu? 40 hari di hadis itu disebutkan tidak diterima amal ibadah kita, naudzubillah. Jadi hadiran kita semua di sini mulai membangun kesadaran bahwa sesungguhnya mengkonsumsi produk halal itu penting di segala hal. Itu contohnya Bu ya. Jadi alamiah, ilmiah, ilahiyah. Oke, makannya herbal, alamiah. Datangnya ke dokter, tapi mintanya ke Mbah Jamrong misalnya, bukan ke Allah, ini naudzubillah. Ini juga bukan tibu nabawi. Jadi itu Bu ya, dipahami ya. Nanti kalau misalnya perlu dicatat dan sebagainya, ada videonya. Nanti dilihat di YouTube, subscribe, like, and share. Oleh karena itu, pemahaman kita Bu, dengan tibu nabawi ini, kita bisa jadi dokter keluarga. Jadi dokter keluarga ya. Jadi saya langsung saja ke sisi yang kedua. Sisi yang pertama apa? Jadi halal mat ngajak kesehatan keluarga. Ibu sehat nggak punya duit, kira-kira enak nggak? Enggak Bu ya. Sehat tapi nggak punya duit juga repot juga ya. Hah? Enak, enak ya. Enak. Sehat tapi nggak bisa kemana-mana kan? Enak juga gitu. Sehingga halal mat yuk ngajak bisnis keluarga Bu. Bisnis keluarga. Karena kita juga tahu bahwa ternyata para rasul dan para sahabat juga berbisnis ya, berbisnis. Kita tahu Ibu ada Utsman bin Affan, kita tahu ada Abdurrahman bin Auf, ada Zubair gitu. Itu para tokoh-tokoh muslim, para sahabat yang dengan kekayaan yang sangat luar biasa gitu ya. Mereka membangun bisnisnya dengan luar biasa. Ternyata memang Islam itu tidak anti duit. Kalau kita mah anti duit itu, merasa anti duit itu karena nggak punya peluang, punya kesempatan untuk nyari duit karena malas. Boleh jadi begitu ya. Tapi dengan kita di halal mat, insya Allah kita yuk mulai bisnis keluarga gitu. Nah, bisnisnya dengan cara apa? Metodenya, kalau tadi sisi kesehatan metode tibu nabawi, kalau bisnis keluarga dengan cara apa? Yuk kita memanfaatkan saja produk dan jaringan muslim. Oke, produknya udah ada nih Bu. Ya, di halal mat itu udah ada. Ibu nggak usah tadi mikir-mikir bikin lagi odol dan lain sebagainya. Tapi sudah ada. Yang belinya siapa? Ya udah jaringan kita, pasar kita. Jadi kita yang menguasai pasarnya, bukan Ibu jadi preman pasar, bukan. Menguasai pasar itu, mencari yang belinya lah, kurang lebih begitu. Ibu kan mungkin banyak ya tetangga atau saudara. Kira-kira Ibu kalau kita nawarin odol, ada nggak saudara Ibu yang nggak pernah gosok gigi? Mohon maaf ya jeng, 3 bulan ini Mbak nggak gosok gigi. Kan nggak ada ya kayak begitu-begitu ya. Nggak pernah mandi dan sebagainya, nggak ada. Jadi berarti mereka juga perlu odol, perlu sabun, perlu deterjen, perlu sampo gitu. Apalagi kalau di produk yang lain ada perlu kopi, perlu susu, perlu sehat lah intinya. Mereka adalah jaringan muslim. Itu yang akan kita manfaatkan di sisi bisnisnya. Karena duit itu ada di orang Bu. Makanya Ibu bisnis harus nyari orang. Ketika Ibu bilang, ini mah ngerekrut aja katanya, harus ngajak orang. Emang Ibu bisnis apa yang tidak ngajak orang? Buka bengkel aja perlu orang Bu ya. Ada nggak bisnis yang hanya perlu kucing misalnya? Nggak ada Bu. Walaupun dia perlu kucing, bikin makanan kucing, anger. Tetap yang belinya tetap orangnya gitu. Jadi perlu duit itu ada di orang. Makanya ini memanfaatkan produk dan jaringan muslim sehingga kita menjadi pengusaha. Kalau tadi mah sehat mah dokter ya. Kalau kita mah jadi pengusaha. Titik akhirnya apa? Titik akhirnya adalah sejahtera.
sejahtera, mencari bisnis, mencari penghasilan yang jauh melebihi kebutuhan kita. Kenapa? Karena kita punya masjid yang sudah rusak, karena kita punya madrasah yang harus kita sumbang, karena ada rumah tahfidz yang tidak diperhatikan, ustadz dan ustazahnya yang perlu dikasih juga. Itu nggak mungkin dari daun, Bu. Harus dari duit gitu ya. Oleh karena itu keinginan kita adalah bagaimana semangat kita adalah menambah penghasilan. Agar apa? Untuk berbagi. Ibu, di Islam itu ada 5 rukun kan. Arkanul Islam itu ada 5. 1, 2, 3. Nah, 4, 5-nya ini sangat ditentukan oleh uang kita. Zakat dan naik haji. Oke, ada pertanyaan Pak Widin, kalau bisnis dalam Islam itu apa sih targetnya gitu? Ibu, target bisnis dalam Islam itu bukan seberapa banyak rumah, bukan seberapa banyak unit mobil, tapi seberapa cepat ibu menjadi seorang muzaki. Ya. Jadi semangatnya adalah menjadi muzaki. Bayangkan Bu, muzaki itu berapa? Dalam fikih zakat dikatakan ada nisab, ada haul. Itu zakat, Bu. Nisabnya berapa? 86 gram emas, haulnya 1 tahun. Benar nggak? 86 gram emas ini artinya akumulasi dalam 1 tahun berpenghasilan senilai 80 gram emas. Oke, kira-kira berapa per bulan? Ibu tinggal kali saja harga emas hari ini berapa, kali 86 dibagi 12, kurang lebih 6-7 juta rupiah. Nah, target ibu bisnis di Halal Mart adalah berpenghasilan 6-7 lah ya, 7 juta rupiah per bulan. Itu target bisnis di Halal Mart. Karena dengan 7 juta per bulan ini Bu, ibu menjadi seorang muzaki. Bayangkan Bu, subhanallah ya, bayangkan ketika kita berpenghasilan 7 juta dalam 1 bulan, boleh jadi bumi dan arasy itu bergetar menyambut kita sebagai seorang muzaki baru. Dan insya Allah itu adalah kita. Makanya UMR dalam Islam itu 7 juta. Kalau di Aceh besar berapa UMR? 2,2 ada nggak? Upah 2,5 Bu ya. Kalau dalam Islam 7 juta. Bu, UMR itu 7 juta dalam fikih zakat gitu. Gitu ya. Jadi seperti itu. Ini 7 juta per bulan. Berarti penghasilnya seperti itu. Balik lagi Bu, ini yang namanya sejahtera. Nah, oleh karena itu ini materi ini sudah berakhir Bu ya. Sudah berakhir nih. Akhirnya adalah ngajak sehat dan ngajak sejahtera. Bukankah dua hal ini Ibu yang Ibu minta dalam doa harian kita? Robbana atina fid dunya hasanah. Jadi fid dunya hasanah itu ini Bu bentuknya. Fid dunya hasanah. Ibu sering nggak kalau berdoa itu membayangkan, mengilustrasikan apa yang Ibu inginkan? Fid dunya hasanah. Bayangannya apa Bu? Nggak pernah ya? Nggak pernah dibayangin apa? Udah sekarang, kita mulai dari 0 km. Di Sabang ya. Kita mulai dari 0 km Bu. Udah, tadi pertama tahu bahwa kita harus nurut ke Rasulullah SAW ketika kita ingin sehat, 1. Yang kedua, penghasilan kita targetnya 7 juta per bulan. Yang ketiga, kita berdoa harus divisualisasikan dalam bentuk apa? Robbana atina fid dunya hasanah itu bayangkan Bu, ibu sehat, soleh dan banyak duit. Udah gitu. Robbana atina fid dunya hasanah bayangkan ibu sehat, soleh, banyak duit. Untuk apa? Wafil akhirati hasanah. Wafil akhirati hasanah apa Bu? Surga. Ya, kita minta surga loh. Dengan cara apa? Dengan cara sehat dan banyak duit di dunia. Walaupun secara ekstrim mungkin boleh jadi dibilangin Bu. Kalau ahli surga itu gambaran di dunianya dia sehat, dia kaya. Kenapa? Karena nyambung kan ayatnya. Walaupun jangan bilang Bu ya, ibu tidak menerangkan ini, bilang ke orang, ibu miskin ya, bukan ahli surga ibu mah. Jangan bilang begitu. Karena nyambung gitu, materinya nyambung. Jadi boleh jadi mungkin orang yang bersemangat untuk sehat, orang yang untuk bersemangat untuk kaya, ini adalah ahli surga. Minimal itu Bu ya. Insya Allah. Baik. Dan itu kenapa saya tadi bilang kesehatan keluarga, bisnis keluarga? Karena everything itu segala macamnya itu berawal dari rumah.
Yuk kita mulai dari rumah saja. Rasulullah SAW saja bilang bahwa bisnis yang paling keren adalah bisnis yang di rumah. Ya, baik, sampai di sini ada pertanyaan nggak?